Oke, people in the world, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Wahyu Rahmat Hidayat. Oke teman-teman, kembali lagi di segmen gua, yaitu Cehotuy, cerita horor santuy. Kali ini gue ditemani oleh teman gua ya, dari waktu SMP, dan dia akan menceritakan pengalaman dia ketika mendaki gunung apa tuh? Gunung Salak. Gunung Salak. Oke, perkenalkan nama kamu siapa dan langsung cerita aja, jangan pakai lama. Oke, langsung saja teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat, asal dari Bogor, Cilengsi. Jadi duduknya di sini ingin sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita. Tepatnya lokasinya di Gunung Salak. Coba dulu. Gue nyeduh kopi dulu ya. Oke. Oke, jadi gini. Kan gua asalnya pesantren. Tepatnya di Cianjur, pesantrennya namanya. Jadi waktu itu H-2 sebelum UN, kita bersama teman-teman, gua dan lain-lain, punya planning gitu. Jadi sebelum UN pengen refreshing lah, hiking, muncak lah gitu ya bahasanya, ke sebuah gunung, yaitu Gunung Salak. Keesokan harinya, waktu malam hari, pokoknya Jumat malamnya ya, malam-malam gua sama anak-anak packing dari pesantren. Next, lewat WC gua manjat sama anak-anak tuh, kabur, ceritanya kabur lah. Udah gitu, iya, udah gitu ke sebuah lokasi biasa tempat kumpul anak-anak di belakang sawah ya, di rumah Pak namanya. Next, lanjut, gue tuh mikir gimana caranya biar sampai Cipanas gitu. Gue punya alumnus. Anjing, ada telepon. biarin Skip. Ada telepon bentar. Oke, nama alumnusnya Haji Pariski. Dia kan punya mobil ya, punya usaha gitu, usaha kayak sayur lah. Nah, dia datang ke pesantren gua gitu, ke tempat kumpul gitu buat perjalanan. Dia datang pakai mobil losbak. Set, lanjut cerita, gua naik mobil losbak. Perjalanan dimulai, set, beres Isya. Jumat malam beres Isya. Malam Sabtu lah ya. Iya. Set, nyampe Cipanas dulu kita. Kita berhenti di Cipanas dulu. Yaitu di rumah si Haji Pariski dulu. Kita biasa packing di situ, set, biasa sebat santuy, ngerokok, ngomong-ngomong buat besok perjalanan gimana. Kemudian lanjut cerita, beres subuh, biasa sholat dulu kita, sholat subuh dulu biasa. Udah gitu beres subuhnya kita langsung jauh dari Cipanas, dari istana Cipanas ya. Udah gitu kita kumpul, naik angkot biasa, seret, udah nyampe puncak, kita tuh berhenti dulu biasa, ngerokok dulu gitu, ngerehat sejenak, sekitar jam berapa ya, nyampe jam 6-an lah. Udah gitu kita tuh pusing, nggak ada kendaraan lagi nih, nggak ada angkot, nggak ada apa. Bingung gitu. Datang mobil jenazah lewat, biasa kosong gitu, tapi kosong isinya. Nah, sama anak-anak tuh, bang ikut bang katanya. Datang mobil jenazah, seret. Nah, kata si abangnya juga ngomong, hayu buru asup kajar cenah. Nah, udah gitu barudak pada masuk, barudak tuh anak-anak lah ya. Iya, pada masuk mobil jenazah, set, kita diangkut naik mobil jenazah. Udah gitu, seret, lama kemudian udah sampai Pasar Cipanas. Nah, kita diturunin di situ. Bukan Pasar Cipanas, Pasar Ciawi. Nah, iya. Udah sampai Pasar Ciawi, kita diturunin. Udah gitu kita nyambung naik angkot kan kita
naik apa tuh hikingnya lewat via Cimlati ya, Cimlati apa tuh? Gunung Salak via Cimlati. Ya, next cerita udah nyampe base camp di via Cimlati, udah nyampe rumah kuncennya. Kita tuh sekitar 7 orang lah, 8 orang gitu, 7 orang. Jam berapa kita mulai? Jam 8 kita mulai. Dari situ bismillah kita mulai. Set. Kan di situ ada 6 pos, 7 pos sama puncaknya, 7 pos sama puncaknya. Set. Bismillah kita mulai dari situ. Biasa kita berdoa dulu sebelum naik. Al-Fatihah dulu sebelum kita naik. Berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, semoga perjalanan aman. Dari pos 1 kita mulai. Set, biasa. Set, lanjut. Pos 2 mulai hujan turun. Mendung, iya, mendung gitu udah mulai. Sekitar jam 9-an lah. Hujan mendung, turun. Gerimis dulu awalnya gerimis. Udah gitu langsung kita naik lagi ke pos 3. Biasalah, kita istirahat di situ sejenak. Makan mie, makan nasi biasa kita pakai ini nih. Masak dulu ya. Iya, masak dulu kayak gini nih. Ini peralatannya nih, gas, misting, kompor, kopi. Ya? Iya, kopi jangan lupa ya, jangan lupa ngerokok. Iya. Lanjut kemudian sekitar jam 10 kita lanjut ke pos 4. Seret, biasa jalan udah mendung, hujan, becek, nggak ada dia. Skip, lanjut. Kita nyampe di pos 4. Dari situ mulai hawa-hawa aneh. Temen gua si Gerda ya namanya. Dia tuh mulai kayak risih gitu badannya, kayak nggak enak ketika pendakian tuh dia serasa Berat. iya berat lah gimana gitu. Terus kemudian ketika mau sampai ke pos 5 kita berhenti lagi sejenak gara-gara temen gua si Gerda gitu. Dia tuh sedikit aneh gitu, pendakinya sedikit kayak mincrak lah ya bahasanya, kayak sompral. Iya. Terus ketika di perjalanan pos 5 kan kita langsung naik ya. Pos 5 langsung gas lagi. Nah, di pos 5 di situ aneh. Hujan mulai makin deres. Si Gerda paling belakang. Kita udah pada duluan, kita depan. Dia tuh serasa aneh gitu mendakinya. Udah gitu pos 6 nyampe. Kemudian kata temen gue, kata si Azmi lah ya, Azmi namanya. Iya, si Gerda mana? Terus kata anak-anak di bawah dia masih capek, masih lama gitu, masih gak kuat. Skip, lanjut. Gue udah nyampe puncak, udah nyampe pos 7, yaitu puncaknya, puncak Manik Salak 1 ya. Di situ ada saung kecil dari seng lah. Saung kecil, sebelahnya ada makam. Gua di situ biasa sholat duhur, ziarah dulu, udah gitu mikir anak-anak, weh si Gerda kemana? Terus kata anak-anak masih di bawah. Kemudian lanjut si John, si Giskom, si Ojo itu langsung pada ke bawah nolongin si Gerda gara-gara dia belum nyampe. Hujan deres. Si Gerda digendong sama anak-anak nyampe di pos 7 yaitu puncaknya. Bentar dulu ya, kita rokok dulu biar gak panik. Ngerokok lah selagi bisa ngerokok. Enak cuk. Lanjut cerita, sekitar jam 3 gua nyampe sama anak-anak. Jam 3 apa tuh? Iya, jam 3 sore. Gara-gara gua udah nolongin si Gerda dulu. Udah gitu hujan deras masih. Si Gerda gua masukin ke dalam saung yang dari seng itu, cuman kecil, cuman muat sekitar 2-3 orang lah. Kemudian si Gerda kedinginan. Dia udah make blanket, udah make jaket berapa lapis, 2 atau 3 ya. Dia diselimutin di bawah, pakai matras dulu, udah gitu diselimutin. Terus diseduhin kopi, diseduhin air panas. Si kakinya tuh dibakar jadi dia biar ada udara, biar ada hangat, Biar hangat. Iya, biar hangat dia. Ger, semangat Ger. Tangan ya. Oh. Kena rambut. Iya.
Tahan ya. Mau udah mulai Udah gitu. Kata anak-anak mikir, udah mah si Gerda bawaannya gini dia. Lanjut, udah asar, kami turun. Terus biasa turun pelan-pelan sambil ngegotong si Gerda. Ya, si Gerda gak kuat turun juga. Nanjak juga gak kuat, turun juga gak kuat ya. Set, pos 6, pos 5 kita itu udah sekitar jam 6. Udah mau maghrib. Iya, udah mau maghrib kita. Lanjut pos 4, pos 3 hujan masih deres. Dari tadi awal kita naik dari pos 3 terus turun lagi ke pos 3 masih itu hujannya awet pokoknya. Awet banget ya. Iya, hujannya awet, udah jalannya hancur, jalannya gila pokoknya mah. Pokoknya udah. Tuh ya. Tuh lihat. Yang suka titip nama. Tuh lihat jalannya tuh. Tuh, ini kita butuh solidaritas yang sangat tinggi. Betul tidak? Tuh. Tuh. Tuh lihat jalannya. Yang suka tetap titip nama ya. Tuh lihat tuh. Kimuhadan. Uish. Mantap. Tuh lihat. Bikin gini gimana nggak capek coba. Pos 2 set, lanjut kita pos 2 nyampe. Udah di pos 2 kita lanjut lagi ke pos 1. Seret, jalannya batu-batuan, ini jalannya kayak gini nih. Jalannya rusak pokoknya, udah hancur parah men pokoknya. Gacor. Udah mah poek udah lama bidannya nggak ada. Anjing kesan. Pos 1 kita nyampe di pos 1 ya. Iya, pos 1 turun. Kita udah turun lagi nih. Sekitar jam 8 lah. Jam 8 ada, setengah 9-an. Jam 8. Saat itu kan hari Minggu ya. Kita turun udah hari Minggu tuh. Jam Minggu malam, jam 8 malam. Terus kita udah nyampe pos 1 nih. Turun lagi, udah nyampe pos 1. Langsung kita masuk ke rumah si kuncennya. Iya, rumah kuncennya. Jadi si rumah itu rumahnya gede, cuman ada satu kuncen. Kita langsung minta bantuan. Gara-gara si Gerda Masih belum sadar. iya masih belum sadar. Dari pos 5 mau nanjak masih belum sadar dari awalnya dia. Saya minta bantuan, masukin, ditidurin dia. Kemudian si kuncennya datang, ngomong kata si kuncennya bahasa Sunda. Iya maneh kunaon cenah. Kata si Gerda, iya budak iya ngancurkeun istana aing cenah. Terus ngomong lagi si kuncennya, istana kumaha? Iya budak iya kunaon cenah. Terus kata si Gerda ngomong, bukan si Gerda yang ngomongnya. Berarti si Gerdanya itu lagi kesurupan. Iya, kesurupan, dia udah kemasukan. Terus kata si Gerdanya yang udah masukinnya, Kata jinnya lah. iya kata jinnya lah, iya budak iya geus ngahancurkeun istana aing cenah. Najong iya batu. Oh gitu katanya. Terus kata si kuncennya langsung disadarin. Biasalah gimana sih, disadarin gitu, udah gitu Langsung sadar dia. iya langsung sadar. Terus nggak mau keluar. Yang si Gerda itu yang kesurupan tadi nggak mau keluar, susah katanya, dia nggak nerima. Terus udah gitu sama si kuncennya udah dibantuin, seret dikeluarin, biasa baca doa, keluarin, seret udah keluar. Dia langsung si Gerdanya langsung gimana sih, Sadar. iya sadar tapi masih lemes gimana nih. Lemes ya gitu. Iya kayak Orang habis kemasukan ya pasti lemes. iya kayak abis orang kemasukan gimana sih, lemes kayak udah gituan ya. Lemes pasti gak kuat ya. Iya udah Capek ya. Apa orang kemasukan ya badannya lemes pasti udah sadar ya. Soalnya kekuras habis itu dia. ya. Jadi kata si kuncennya kita tuh dikumpulin. Iya dikumpulin. Si kuncennya ngomong, nah jadi si anak ini tuh udah ngancurin, udah sompral lah, udah nendang sesuatu gitu. Jadi si penunggu yang di gunung itu, Di batu itu Iya. ada penunggunya berarti ya. iya jadi
nggak nerima gitu, jadi kayak ngamuk lagi lah bahasanya. Ngamuk. Iya, jadi si anak itu jadi korban. Jadi apa, si penunggunya ngincer anak itu gara-gara udah nendang sesuatu, udah sompral gitu. Ya jadi gitu. Orang-orang barbar semua ini. Iya, orang-orang barbar memang beda. Tetaplah tegar bagi orang barbar. Anjing. Walau jin mendatang. Bener lu ya, ngopi dulu. Sekitar jam 3 Malam. Iya, jam 3 malam, jam 3 pagi. Oh, Iya, pagi, udah pagi. Udah pagi ya. Pagi. Sekitar jam 3 pagi kami itu udah kumpul di rumah Kuncen buat packing buat balik. Ya gara-garanya nanti pagi UN. Soalnya posisinya udah hari Senin gitu, jam 3 pagi. Mau UN banget langsung. Iya, mau UN banget, pagi langsung UN. Jangan dicontoh ya. Iya, jangan dicontoh ya buat anak-anak sekolah. Udah gitu langsung jam 3:30 kita OTW, naik angkot biasa, naik angkot dari via Cimelati jurusan Ciawi. Iya, jurusan Ciawi. Udah gitu kita turun di situ. Kebingungan kita mau balik lagi ke Cianjur naik apa. Ada bis apa gitu, gak tahu pokoknya. Iya, pokoknya bis lah. Di Pasar Ciawi kita naik, seret. Langsung gaskeun ke Cianjur. Udah sampai Cianjur kita turun. Pagi-pagi banget. Iya, pagi-pagi banget, itu sekitar jam 6. Kita buru-buru karena ngejar UN. Kita buru-buru langsung dikejar ya, bukan dia yang dikejar. Iya, UN itu dikejar, bukan dia yang kejar ya. Iya. Bocot Udah gitu langsung lewat sawah, seret. Si barang-barang ini kayak tas, kayak kompor disimpan di rumah Pak yang di belakang pesantren dekat sawah. Barang-barang simpen, kita lari ke sawah, ada yang kejeblos lah, ada yang terguling. Iya, manjat benteng WC. Masuk, kita cuci kaki di WC biar gak ketahuan. Masuk kamar, siap-siap. Nyampe 6:30 kita. Siap-siap, rapih, pakaian UN gimana sih? Dasi, seragam putih, celana, sepatu. Ya, so cakep teh. Anjing. Padahal belum mandi. Iya, padahal belum mandi. Bukan besok sih. Jam 7-nya kita tank masuk UN, udah beres cerita. Jadi pesannya dari lu gimana nih buat yang nonton nih ke gunung? Iya, jadi pesannya buat orang awam lah ya, khususnya buat Yang gak ngerti. Iya, yang gak ngerti. Apalagi buat pendaki yang baru-baru gitu. Jadi sebelumnya kita packing dulu. Ini siap-siap. Iya, packing siap-siap. Khususnya kayak makanan. Oh iya, waktu itu gua pas mendaki kemarin krisis air, gak bawa air. Paling 1-2 botol udah cukup buat 8 orang ya. Itu mah kurang. Pokoknya packing terutama, kemudian sebelum mendaki baca doa dulu, minta Al-Fatihah ya, berdoa kepada Tuhan lah. Tuhannya Kita masing-masing. percayain masing-masing. Ya. Terus jangan sompral karena kita ini tamu ya. Iya, bukan tuan rumah. Kita tuh menghargailah Rumah-rumah iya, mereka. rumah-rumah mereka, tuan rumahnya. Punten, ngomong punten, permisi. Jangan asal nendang. Iya, betul. Jangan sompral, jangan mincrak, karena kita sebagai tamu bukan yang punya rumahnya. Oke, thank you. Sedikit dari gua, ya kalau kita naik ya sebelumnya ya kita niat dulu lah, izin dulu ke orang tua, jangan asal Iya. kagak izin kabur. Parah itu ya, namanya sial, kita kan nggak mungkin tahu nih kapan kita sial. Ya pasti kan mendadak tiba-tiba sial, kita nggak tahu ya. Iya, benar. Kayak tadi itu untung aja selamat sampai bawah ya. Iya, sampai bawah. Alhamdulillah. Heeh. Kalau nggak selamat itu repot jadinya. Cuk. Oke, gimana teman-teman? Cerita yang barusan Ade sampaikan seru kah? Bagi yang suka video ini jangan lupa di like. Kalau kalian ingin berlangganan jangan lupa klik apa? Subscribe. Jangan lupa subscribe. Komen bagi yang mau, kalau nggak mau nggak usah komen. Wah. Anjing, apa pisan? Bagi yang punya cerita-cerita horor mau di mana, jangan diblurin anjing kameramennya. Oke, bagi yang punya cerita horor mau di gunung,
mau ketika lu ngapain, pokoknya yang horor-horor bisa kirim di email gua. Dan jangan lupa follow Instagram gua dan follow orang yang tadi Instagramnya di sini. Kalau yang nggak mau ya udah, cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.